Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan keempat. Kita akan bahas masalah graph, kemudian fungsi dan limit. Kalau sebelumnya mungkin eh, bahasan masalah graph semester semester lalu mungkin saya tidak bahas karena mengingat padatnya materi dari kalkulus ya, sehingga dan ini mungkin juga saya akan sekedar ini aja ya, menyampaikan secara ringkasnya aja hal yang perlu, jadi gambar dasarnya aja. Harapan saya adalah sebenarnya mulai dari SMP itu harusnya sudah bisa bikin graf ya, bagaimana menggambar koordinat suatu sistem ya. Jadi misalkan ada garis kartesian gitu kan, ini x-nya, kemudian ini secara apa? Cari horizontal, kemudian ada garis y, kemudian disuruh gambar titik-titiknya. Misalkan gambarkan titik cari titik min 1,2, berarti kan x-nya adalah min 1, y-nya adalah min 2. Di sini adalah min 1, kemudian y-nya 2. Kita kasih titik di sini. Ini adalah titik dari min 1,2 gitu ya. Eh, Kemudian misalkan titik 3,3, x-nya 3, y-nya 4 gitu kan. Ya, sorry ya, Randa jadi batuk ya. Kan kalau misalkan kita balik ke sini, persegi ya. Nah, saya buat penggaris misalkan di sini saya pengen gambar graf gitu ya. Sorry ya, jadi jadi berdahak. Eh, ini pas gak ya? Oke. Misalkan ada ini adalah garis X-nya. Nah, kemudian garis Y-nya. Kemudian ada garis vertikalnya ya, buat garis Y-nya. Nah, misalkan ini koordinatnya di sini adalah mengarah pada X-nya, di sini mengarah pada Y. Itu kan di sini misalkan ini adalah 1, 2 gitu kan, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti di sini adalah, kalau di sini positif, di sini negatifnya ya, minus 1. Kemudian ke belakangnya minus 2, ke kiri jadi minus ya. Urutannya dibalik. Ini minus 4. Nah, gitu dengan y-nya. Misalkan di sini y-nya adalah plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan diharapkan intervalnya sama. Jadi misalkan di sini dua kotak, ini adalah satu, dua kotak jadinya tambah satu lagi, dua kotak jadi tambah satu lagi ya. Jangan tiba-tiba tidak sama proporsinya, jadi usahakan tetap proporsinya sama. 2 minus 3. Nah, sekarang misalkan buat titik misalkan 1, apa 2 misalkan. Arti sini adalah x-nya 1, y-nya 2. Berarti di sini 1, x-nya 1, y-nya 2. Berarti nanti di sini ya, x1, y-nya 2. Nah, ini adalah titik dari 1,2. Kemudian misalkan ada titik min 2,5. Misalkan ini ya. Di sini minus 2. Oke, kemudian kita cari y-nya 5. Nah, di sini adalah 5 ya. Ini adalah titik minus 2,5. Ini ya, titiknya. Nah, kemudian misalkan kalau kita tarik garis ya, saya pengen menghubungkan dua titik ini ya. Ups, gimana nih penggarisnya nggak bisa diputar? Oh, bisa.
Kenapa jadi gini? Oke, kita anggap ada kita mau narik garisnya ya. Jadi ada titik ini, kita coba tarik garisnya. Nah, ini adalah garis yang menghubungkan dari titik pertama dan titik kedua ya. Harus dibetulin dulu nih. Susah kalau perlu-perlu. Oke. Ini adalah cara apa membuat garis kartesian gitu ya. Misalkan kalau perlu ditarik dari dua titik, saya tarik garis ya tarik seperti ini gitu ya. Kemudian hal yang perlu ketahui juga, oke, di sini kita hanya membahas hal-hal yang perlu diketahui. Jadi mungkin nggak semua saya bahas ya. Jadi misalkan gambar titik, taruh titiknya atau 0,0 seperti apa. Kemudian hal yang diperlu ketahui juga nomor dua, poin yang lain adalah, atau ini saya kasih poin aja ya, buka satu dua ya. Eh, eh, saya jadiin poin aja deh. Poin aja. Kita bikin poin per poin aja ya, biar gampang ya. Ini. Nah, kemudian yang harus diketahui juga adalah menghitung jarak. Jadi jarak di antara dua titik. Jarak di antara dua titik kita bisa hitung sebagai akar dari x2 kurangi x1 dikuadratkan ditambah dengan y kuadrat dikurangi y1 dikuadratkan. Jadi misalkan ada gambar ini jaraknya berapa nih? Misalkan kita pengen ngitung jarak dari dua titik yang ini. Sorry. Ridu. Nah, saya pengen tahu jaraknya berapa ini ya, dari sini ke sini ya. Dari dua titik ini. Kita bisa ngitung dengan jaraknya adalah, biar gampang d kuadrat saya tulisnya gini ya, biar nggak ribet ya. X1 kurang X2 dikuadratkan tambah dengan Y1 kurang Y2 dikuadratkan. Oke. Atau bisa juga dibalik ya. X1 dulu atau X2 dulu. Kalau misalkan dimulai dengan X1 dulu ya berarti Y-nya ya 2 dulu gitu ya. Atau kalau ngikutin rumusnya ini jadi X2, di sini X1, sini Y2, sini Y1. Jadi misalkan D-nya, D kuadratnya sama dengan X2-nya ini ya, minus 2 kurangi 1 dikuadratkan. Kok sepertinya tebel banget ya. Kurangnya tebelnya ya. Ditambah Y2-nya berapa? Y2-nya 5. 5 dikurangi 2 dikuadratkan. D2 sama dengan berapa nih? Yang satu min 2 dikurang min 3, di sini min 3 dikuadratkan ditambah dengan 5 3 ya, 5 min 2 3 ya. 3 kuadrat sama dengan, berarti di sini adalah 9 plus 9 ya. Berarti D kuadrat sama dengan 9, berarti D sama dengan 18 akar dari 18. Nah, jadi jarak dari dua titik ini adalah ini ya, akar 18. Nih, jarak dari dua titik yang ini. Itu yang harus dipahamin. Kemudian ada titik tengah. Kalau misalkan dua titik ini, titik tengahnya di mana sih gitu ya? Kalau ada dua titik ini, titik tengahnya mana? Berarti
Titik tengahnya apa tadi rumusnya? Nah, cuman ditambahkan bagi dua gitu ya. Yang satu tambah dua, middle pointnya M. Sorry, kita pakai hapus dulu deh. Titik tengahnya misalkan adalah M gitu ya. Sorry, anggaplah C titik center ya. Misalkan X1, X2, ya salah, X2 plus X1 dibagi 2, koma Y2 plus Y1 dibagi 2. Aish, 2 sama dengan berapa tadi nih? X2 nya kan tadi berapa? X2 nya minus 2, X2 nya minus 2 tambah 1 dibagi dengan 2, koma Y2 nya 5 ya, 5 tambah 2 bagi 2 sama dengan berapa nih? Min 1 per 2, koma 7 per 2. Oke, titik tengahnya adalah di setengah mana? Min 1 per 2 berarti di sini ya, di sini. Gitu kan? Nah, titik tengahnya sekitar mungkin dia ada di sini tadi adalah X-nya adalah min setengah gitu ya. Di sini minus setengahnya di sini, berarti titik tengahnya kira-kira ada di sinilah gitu. Karena kita sudah kasih garis tadi ya. Nah, ini adalah titik C-nya ya, titik tengahnya. Titik C. Itu adalah titik tengah dari garis. Nah, menggambar graf dari persamaan. Jadi graf ini bisa juga berasal dari suatu persamaan ya. Misalkan Y sama dengan 7 minus 3X. Caranya gimana? Ya, buat aja titik-titiknya mungkin 1 atau 2 titik. Bisa juga lebih ya. Misalkan kalau 0, kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau X-nya 0 berarti kan 7 kurangi 3 min 0 berarti 7 gitu ya. Dari di sini. Kemudian kalau X-nya 1, kalau X-nya 1 berarti Y-nya adalah 4 gitu kan. 7 dikurangi 3, 4. Ini. Kemudian kalau kita tarik garis, nah seperti ini garisnya. Ini kalau kita menggambar graf dari dari dua garis, dua titik ya. Nah, kemudian bisa juga kalau nilainya kuadratis. Kalau kuadratis ya terpaksa kita harus lebih detail lagi ya. Kemungkinannya berapa aja. Misalkan kalau misalkan X-nya minus 2. Minus 2, Y-nya adalah 2 gitu kan. Kalau kita masukin angkanya. Kalau X-nya 1, minus 1, Y-nya adalah minus 1. Kalau misalkan X-nya 0, berarti Y-nya adalah minus 2. Sehingga nanti kalau kita tarik garis, mungkin garisnya seperti ini. Kalau misalkan kita ngitungnya detail nanti kelihatan ya. Tapi kalau nggak detail mungkin garisnya agak patah ya. Oops, mana tadi? Jadi dari suatu persamaan kita bisa buat garisnya ya. Nah, kemudian ada istilahnya slope dan intercept. Slope ini adalah kemiringan garis ya. Kemudian intercept adalah seberapa besar kita turun naikkan garisnya. Jadi misalkan kemiringan garisnya M, kemudian interceptnya B. Ini misalkan ini miring garisnya berapa,
persennya B. Oke, ntar ya. Oke, tadi mungkin sedikit ada kepotong ya. Saya pause. Saya ya dihentikan sebentar lah. Eh, ini ada konsep, ada slope, ada kemiringan garis sama intercept ya. Kemudian bagaimana gambar graf dari persamaan linear. Jadi misalkan ada mana sih persamaan linear. Ops. Ini misalkan ada pertanyaan yang seperti ini. Misalkan buat checkpointnya aja kita sketch a graph H linear equation. Jadi misalkan ada persamaan linear y sama dengan 4x min 2. Berarti anggap ini kita hapus sebentar ya. Oh wow, garisnya juga kita hapus. Delete, delete. I want to delete this. Delete. 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 Oke. Nah, kalau dari checkpoint itu misalkan ada pertanyaan adalah gambar graf yang mengikuti persamaan y sama dengan 4x minus 2. Gampangannya kalau misalkan misal ya x nya sama dengan 0, berarti nanti y nya sama dengan berapa nih? Minus 2. Berarti x nya 0, y nya minus 2 di sini nih titiknya ya. Kemudian kalau misalkannya x nya 1, sekarang y nya berapa? Kalau x nya sama dengan 1, maka y nya sama dengan berapa nih? 4 kali 1 4 kurang 2 ya. X nya 1, y nya 2. Nah ini. Oke, sekarang kita coba buat garisnya. Mana nih mouse-nya? Oke, berarti nanti Ctrl Z. Ini adalah garis dari y sama dengan 4x minus 2. Caranya gimana? Ya kita masukin aja 2 titik, misalkan titik tebakan. Kalau x nya 0 berapa, kalau x nya 1 kalau x nya 0 y nya berapa. Misalkan tadi masukin ya x nya 0 berarti y nya nanti minus 2. Kalau misalkan x nya 1, y nya berarti 2. Kalau sudah kita tarik garis. Nah, ini adalah garis bersama garisnya ya. Jadi kemiringannya berapa? Nah, di sini muncul 4 adalah slope-nya. Slope
sama dengan 4. Kemudian apa tadi, intercept ya, sama dengan interceptnya adalah -2. Oke, itu yang harus diketahui ya. Kemudian bagaimana menentukan nilai slope dari dua titik yang diketahui? Kita bisa menggunakan M sama dengan delta Y per delta X, atau mana Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2, atau X2 dikurangi X1. Atau boleh dibalik ya, misalkan X1 duluan baru jadi harus sama, misalkan kalau N di sini Y1 dikurangi Y2, berarti bawahnya juga X1 kurangi X2. Tapi nggak boleh ditukar, misalkan di sini Y2 kemudian di sini X1, nggak boleh. Maka harus sama-sama, kalau di sini diawali dari indeks yang 2, berarti atasnya apa? Bagian atas di pembilang ya, pembilangnya adalah indeksnya 2, penyebutnya juga harus 2. Kalau misalkan pembilangnya indeksnya ada 1, penyebutnya juga harus 1. Contohnya apa? Misalkan di sini misalkan suatu titik melintasi 3,4, X-nya 3, Y-nya 4 gitu kan, dan 5,7, maka M adalah 7 kurangi 4 dibagi dengan 5 kurangi 3 adalah 3/2. Atau misalkan kalau dibalik, 4 dikurangi 7 dibagi dengan 3 kurangi 5, ini hasilnya adalah sama ya, 2/3. Ini adalah kemiringan garisnya. Nah, kalau dari menentukan persamaan garis dari slope yang ditentukan, kalau misalkan kita mau cari persamaan garisnya gitu kan, nah misalkan slope-nya adalah 3, kemiringan garisnya 3, kemudian titik yang dilewati adalah 1, -2. Berarti nanti M-nya 3, X1 Y1-nya dimasukin nilainya ya. Berarti nanti misalkan Y kurangi Y1 sama dengan M kali X minus X1. Nanti ketemu persamaan Y sama dengan 3X min 5. Jadi interceptnya 5, slope-nya 3, kemiringan garisnya. Nah, nanti juga ada konsep paralel atau sejajar dan perpendikular atau tegak lurus. Paralel jika kemiringan garisnya sama, bedanya di interceptnya berapa. Nanti kemudian ada perpendikular, tegak lurus, jika M1 sama dengan minus dari 1 M2. Jadi misalkan ini ada dua garis, ini adalah garis 2X 2/3X dikurangi 5/3, kemudian garis yang bawah adalah Y sama dengan 2/3X min 7/3. Nah, ini adalah dua garis sejajar. Kenapa sejajar? Karena M-nya sama ya, slope-nya sama-sama 2/3. Sini 2/3, 2/3 juga. Nah, itu artinya dia garisnya sejajar atau paralel ya. Ini paralel sejajar. Nah, kalau misalkan tegak lurus seperti apa? Misalkan garis ini Y sama dengan minus 3X, Y sama dengan minus 3/2X tambah 2, dengan garis yang ini Y sama dengan 2/3X kurangi 7/3, di mana nanti M-nya adalah M yang ini adalah minus 1/M2, 1/M-nya. Misalkan di sini adalah M1, maka di sini adalah minus 1/M1-nya. Jadi kalau di sini jadi minus 3/2, di sini adalah 2/3 gitu ya.
sini minus 3 per 2, sini adalah 2 per 3. Nah, itu adalah uh, permasalahan uh, graf ya, gambar graf yang kita akan jadi pengantar untuk perhitungan fungsi dan limit nantinya. Paling nggak harus tahu dulu lah. Oke, mungkin ini aja dulu pengantarnya, nanti kita sambung ke fungsi dan limit. Saya lanjutkan di video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.